pemaparan hasil evaluasi Sakip Satuan Kerja di lingkungan BPOM tahun 2024. Ya, mungkin sebelum kita mulai ada hal yang kami sampaikan. Untuk laporan hasil evaluasi dari teman-teman kami di Inspektorat 2 sudah disampaikan ke masing-masing satker. Untuk di Inspektorat 1 mungkin saat ini Bapak Ibu belum bisa menerima karena sedang proses finalisasi di kami di internal Inspektorat 1. Harapannya hari ini atau besok mudah-mudahan laporan hasil evaluasi sudah dapat diterima Bapak Ibu melalui aplikasi Skandi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk proses evaluasi kami juga mohon maaf karena penyampaian nilai hasil evaluasi termasuk LHE juga mengalami keterlambatan sampai carry over di tahun berikutnya, walaupun tahun sebelumnya itu dilaksanakan juga di N+1 jadinya. Kami mengupayakan untuk tahun ini proses evaluasi akan dilaksanakan di eh, triwulan 2 atau triwulan 3 di tahun ini, tahun 2025. Nah, untuk memulai paparan, mungkin ada beberapa hal sesuai outline yang sudah disampaikan ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, bobot penilaian, hasil evaluasi Sakip oleh Inspektorat Utama, kondisi dan rekomendasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk dasar hukum dan bobot penilaian tidak perlu kami sampaikan karena itu memang sudah mandatori dan sudah kita ketahui bersama-sama. Jadi kita mungkin langsung ke hasil evaluasi Sakip oleh Inspektorat. Next, next. Ini hasil evaluasi Sakip oleh Menpan. Masih next. Kemarin sudah disampaikan Pak Ali. Nah, ini hasil evaluasi Sakip oleh Inspektorat Utama dari tahun 2020 sampai 2024. Ini nilai rata-rata Bapak Ibu. Jadi nilai rata-rata untuk tahun ini adalah 78,99. Next. Nah, ini hasil evaluasi Sakip tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2024, rata-ratanya naik dari yang 2023 itu 78,07, untuk tahun 2024 itu 78,99. Dengan rata-rata untuk nilai satker di tahun 2024, untuk yang mendapatkan nilai A itu sebanyak 33 satker, dengan rentang nilai 80,26 sampai 85,37 untuk nilai tertinggi. Untuk yang BB itu ada 50 satker dengan rentang nilai paling rendah 73,06 sampai dengan 79,74. Next. Nah, ini untuk nilai rata-rata per klaster dimulai dari eselon 1 di pusat, eselon 2 mandiri, balai besar, balai pom, lokapom. Sehingga rata-ratanya adalah 78,99. Next. Nah, ini untuk nilai tertinggi terendah mungkin tidak perlu kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri, PPT akan dibagikan dari teman-teman Loren. Next. Nah, ini beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan atau tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi periode berikutnya. Yang pertama, di perencanaan kinerja itu kondisinya ada beberapa ketidaksesuaian atau catatan hasil evaluasi seperti kertas kerja penetapan target, belum seluruhnya disusun berdasarkan basis data yang memadai. Karena rata-rata untuk kertas kerja penetapan target itu yang dijadikan dasar hanya realisasi tahun-tahun sebelumnya. Padahal ketika kita bicara contohnya ya untuk penetapan anggaran, mulai dari RKT itu kan alokasi anggaran sudah ditetapkan berdasarkan target yang ada di RKT. Nah, ketika dari RKT itu diturunkan menjadi perjanjian kinerja untuk mengukur kinerja 1 tahun, ketika ada perubahan target ya seharusnya disesuaikan juga untuk anggarannya, sumber daya manusianya gitu. Nah, kondisinya memang di kita di internal Badan POM memang untuk pertimbangan penetapan target kinerja itu baru mempertimbangkan terkait capaian kinerja.
Terus belum seluruh indikator kinerja memiliki kertas kerja indikator SMART. Ini biasanya untuk Satker Pusat atau unit kerja mandiri, karena untuk balai besar, balai POM, serta Lokapom, itu sepenuhnya untuk indikator SMART-nya nanti dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Terus adanya ketidakselarasan target, penyajian target antar dokumen nih ya, di dokumen perencanaan, di dokumen pelaporan, terus belum memaksimalkan pemanfaatan subset charter untuk menjadi media publikasi. Terus yang terakhir, matrik evaluasi akhir Renstra belum seluruhnya lengkap menyajikan data-data sebagaimana yang diminta oleh Biro Perencanaan. Nanti penyebabnya Bapak Ibu bisa cermati sendiri. Dari situ ada beberapa rekomendasi, yaitu menyusun kertas kerja penetapan target berdasarkan basis data yang memadai, serta dilengkapi analisa-analisa yang lain ya, termasuk analisa anggaran dan lain-lain. Menyusun kertas kerja Smart J untuk seluruh indikator kinerja, melakukan kaji dokumen perencanaan, memastikan keselarasan penyajian target indikator PKR APK, manual IKU indikator sasaran kinerja pegawai. Nah, ini yang paling banyak dengan adanya kesempatan untuk perubahan target kinerja di Nmen 1, biasanya dokumen-dokumen itu terlewat untuk disesuaikan. Misalkan di manual IKU, mulai nomenklatur IKU-nya ketika ada perubahan itu biasanya keselarasannya itu apa namanya selalu menjadi catatan kami karena ketika ada perubahan apapun di Nmen 1, misalkan perubahan PK dengan adanya usulan perubahan target melalui matriks A2 Roren, seharusnya untuk dokumen-dokumen lain turunannya seperti RAPK, manual itu dan lain-lain itu juga disesuaikan. Nah, ini banyak yang terlewat sehingga biasanya kami merekomendasikan untuk eh, apa ya mengoptimalkan proses review internal yang melibatkan personel yang sudah ditetapkan dalam eh, surat keputusan Kepala Satker seperti itu. Terus memanfaatkan subset, terus menyusun matrik evaluasi akhir Renstra. Next. Nah, untuk di pengukuran kinerja itu juga masih ada beberapa catatan terkait SOP pengumpulan kinerja, belum memenuhi beberapa subkriteria yang sudah ditetapkan di kertas kerja evaluasi. Terus peran aktif pimpinan ini yang sangat penting Bapak Ibu perlu kami sampaikan karena ketika kita bicara target kinerja untuk apa namanya PK itu merupakan sebenarnya target kinerja itu adalah target kinerja kepala satker gitu sehingga seluruh tahapan proses evaluasi penetapan strategi itu sebenarnya hak prerogatif wewenangnya kepala satker. Dari masing-masing fungsi itu konsepnya hanya menyampaikan kendala hambatan, terus apa usulan rencana tindak lanjut. Namun secara secara tegas ditetapkan bahwa penetapan kesimpulan atau rencana-rencana untuk mengatasi kendala hambatan itu sepenuhnya wewenang kepala satker. Nah, ketika dokumentasi terkait proses pembahasan atau evaluasi kinerja lingkungan satker itu apa ya tidak dapat disampaikan atau didukung dengan evidence yang baik, itu juga dari kami sulit untuk meyakini bahwa proses itu dilaksanakan, terutama ketika nantinya di ujungnya ketika kita bicara hasil akhir capaian kinerja, ternyata terdapat beberapa capaian kinerja yang tidak tercapai. Nah, itu memang eh, salah satu titik kritisnya kenapa poin ini harus kita pahami bersama karena balik lagi, target kinerja itu adalah target pimpinan unit sepenuhnya. Yang personel yang lain itu sifatnya mendukung gitu. Nah, bagaimanapun mau tidak mau, ya pimpinan harus terlibat langsung dalam proses evaluasi implementasi kinerja ini. Jadi tidak hanya terlibat dari proses apa namanya pembahasan terkait anggarannya saja, tapi untuk kinerja ini memang ini yang utama ultimate-nya begitu. Terus pemanfaatan pengukuran kinerja nanti juga kami akan jelaskan di belakang. Terus ini juga apa namanya kesesuaian perhitungan data sumber ya. Data sumber yang kita ketika kita bicara pembilang dan penyebut ternyata kami mencontohkan ya untuk indikator obat persentase obat aman saja
ketika datanya itu diambil dari aplikasi SIPT, ternyata ada beberapa intervensi yang dilakukan terhadap data tarikan dari SIPT tersebut. Nah, harapan kami, intervensi terhadap data itu seharusnya juga disajikan di manual IKU. Karena beberapa tahapan intervensi itu nantinya yang akan meyakinkan bahwa sumber datanya dari mana, intervensi datanya seperti apa. Nah, itu harapan kami itu juga bisa dijelaskan di manual IKU, kecuali memang eh, apa ya, aplikasi simetris kita otomatis langsung mengambil data capaian kinerja dengan memformulasikan dengan tarikan data dari SIPT gitu. Kalau itu sudah sudah apa ya, human error ataupun apa namanya, intervensi terhadap datanya akan sangat minimalis. Nah, kondisinya kan memang inputan di SIPT juga masih dilakukan secara manual gitu. Itu untuk pemanfaatan hasil pengukuran kinerja. Selain itu, tadi keselarasan penyajian kendala hambatan, ini memang poin yang utama. Ini sangat erat kaitannya dengan strategi pimpinan yang tadi di poin 2. Sehingga ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan, ya mendokumentasikan perbaikan SOP, mendokumentasikan terlibatan peran aktif pimpinan, memanfaatkan hasil pengukuran kinerja, penyusunan eh, anggaran, dan lain sebagainya, mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja mampu telusur, mengisi kendala hambatan di aplikasi simetris secara selaras dengan dokumentasi pada laporan evaluasi internal ataupun laporan kinerja interim. Next. Nah, ini untuk pelaporan kinerja. Laporan kinerja ini eh, beberapa catatan kami terkait hasil pelaporan ini ialah kesalahan penyajian ya. Kesalahan penyajian eh, data realisasi atau capaian kinerja. Nah, ini masih banyak sekali ketika kita membandingkan antara laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim, dengan laporan tahunan. Nah, itu kondisinya dengan aplikasi simetris masih banyak capaian kinerja yang berbeda gitu. Nah, ini kondisinya yang kami tadi sampaikan, ketika mekanisme pengukuran kinerja di kita masih manual, mau tidak mau ya kondisinya masih seperti ini gitu. Di Lapkin capaian kinerjanya realisasinya 98, ternyata nanti di simetris eh, 87, di laporan kinerja interim 78 gitu. Nah, itu kondisinya memang banyak sekali, dan ketika eh, tim evaluasi internal yang sudah ditetapkan oleh Kepala Satker, termasuk di saat pembahasan evaluasi internal hal ini tidak menjadi perhatian, ya ujung-ujungnya nanti ini berdampak pada hasil evaluasi kinerja oleh inspektorat utama gitu, nilainya nggak akan maksimal gitu. Karena mandatori ketika ada perbedaan-perbedaan penyajian data ini, ya itu kondisi faktualnya dan itu nggak bisa diintervensi gitu. Dari kami pun ya itu mutlak, ketika itu dapat diminimalisir itu akan sangat membantu menaikkan nilai hasil evaluasi Bapak Ibu semua. Terus ketidaksesuaian format laporan dengan pedoman SAKIP, terus masih pemanfaatan subset. Subset ini selain untuk sosialisasi dokumen perencanaan juga digunakan untuk pertanggungjawaban kinerja gitu ya. Laporan evaluasi internal, login interim itu sebaiknya juga dapat dipublikasikan di subset. Rekomendasinya yang pertama memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, login interim, sampai dengan simetris. Terus melakukan pelaporan capaian kinerja secara lengkap, termasuk rencana aksi dan tindak lanjut, menyusun laporan kinerja sesuai pedoman SAKIP, terus pemanfaatan subset sebagai media publikasi atau dokumentasi. Next. Selanjutnya, ini salah satu poin penting yang memang ketika kita bicara SAKIP, itu tahapan komponennya, mulai tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi internal itu merupakan satu siklus berkala gitu ya. Kenapa inspektorat selalu melaksanakan evaluasi itu ongoing? Harapannya ketika memang di pos kinerja, data pos kinerja tahun 2023 misalkan,
Kenapa Inspektorat selalu minta data kinerja untuk 2024? Harapannya ketika memang diimplementasi sakitnya di tahun 2023 itu masih belum optimal gitu. Harapan kami dengan adanya Bapak Ibu menerima hasil evaluasi, menerima review dan masukan dari teman-teman di Biro Perencanaan, proses itu dilakukan perbaikan di periode berikutnya. Nah, harapannya ketika memang yang di pos itu belum baik, tapi di ongoingnya itu sudah baik, itu akan berdampak pada pertimbangan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama. Nah, itu harapannya. Dan ketika kita bicara masing-masing tahapan, itu kami ulang sekali lagi, ketika kita bicara masing-masing tahapan, evaluasi Sakib itu tidak hanya kita menilai pelaporannya saja, kita menilai tadi seluruh tahapan siklus implementasi kinerja, penetapan strategi, dampaknya apa? Harapannya ketika implementasi Sakib ini berjalan dengan baik, target kinerja kita itu seluruhnya dapat tercapai gitu. Dan ketika tidak tercapai, kami ulang sekali lagi Bapak Ibu, tidak hanya tercapai, ketika tidak tercapai kita sudah menyiapkan justifikasi serta kendala hambatan yang memang dapat diterima gitu. Bukan berarti ketika tidak tercapai itu jelek, tidak. Namun ketika early warning system Bapak Ibu dengan memanfaatkan laporan evaluasi internal itu sudah terlaksana dengan baik, harapannya ketika capaian kinerja atau realisasi kinerja itu tidak tercapai di akhir periode, memang Bapak Ibu sudah meyakini bahwa dari awal sudah melakukan treatment-treatment tertentu sehingga capaian kinerja ini memang akhirnya tidak tercapai. Bukan berarti ketika tidak tercapai itu jelek, iya. Ketika capaiannya, kita bicara target, capaiannya memang tidak tercapai. Tapi ketika memang dari awal di proses pengendalian internalnya Bapak Ibu sudah mengupayakan beberapa hal dan Bapak Ibu memang sudah mengetahui dari proses triwulan-triwulan sebelumnya bahwa ada kendala terkait pencapaian target ini ya so what gitu. Ya itu harus kami apresiasi juga karena itu akan menjadi poin plus ketika target kinerjanya atau capaian kinerjanya tidak tercapai tapi apa ya identifikasi kendala hambatan setelah rencana tindak lanjut itu sudah ditetapkan ya itu menjadi salah satu poin plus. Jadi tidak hanya yang dinilai bagus itu tidak hanya yang target kinerja yang tercapai saja, tapi ya untuk yang tidak tercapai kami juga melihat hal itu. Nah itu biasanya akan terpotret di evaluasi kinerja internal ini. Nah di evaluasi kinerja internal ini ya beberapa catatan adalah belum menyajikan evaluasi pelaksanaan program analisa ya. Kita bicara analisa benar-benar root cause-nya gitu. Root cause utamanya ketika target kinerja itu tidak tercapai itu apa? Itu yang harus muncul. Makanya kita bicara belum mengidentifikasi akar masalah. Sehingga ketika akar masalah itu sudah diidentifikasi layaknya dokter ya, kita bekerja layaknya dokter untuk mengidentifikasi kira-kira si pasien ini kenapa target kinerjanya tidak tercapai, kenapa ada kondisi masalah apa. Nah, itu harus diidentifikasi untuk nantinya kita memberikan rencana tindak lanjut gitu. Nah, itu memang tahapan dievaluasi internal dan kembali lagi rencana tindak lanjut, identifikasi kendala hambatan ini yang harus disampaikan ke pimpinan unit dan pimpinan unit yang harus menganalisa gitu ya. Apakah betul sebenarnya root cause-nya ini atau tidak? Apakah betul untuk mengatasi kendala ini rencana tindak lanjut yang sudah ditetapkan itu tepat gitu. Nah, harapan kami memang kami selalu mensonding dan mendorong ini untuk menyampaikan bahwa proses kinerja ini memang salah satunya memang hak prerogatifnya pimpinan unit gitu. Jadi tidak serta-merta tahapan ini bisa didelegasikan ke apa namanya struktur di bawah pimpinan unit tanpa pimpinan unit terlibat secara langsung. Nah, proses ini kami sampaikan ya memang ini harus kita mulai bahwa target kinerja ini memang target masing-masing pimpinan sektor dan itu memang harus dilaksanakan secara bersama dan melibatkan masing-masing fungsi yang mengampu indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan. Terus eh, tadi yang kedua laporan evaluasi internal belum dilengkapi dengan kertas kerja pendukung capaian. Memang kalau Bapak Ibu nanti baca di kondisi-kondisi ini tahapannya seperti mengulang. Kenapa kondisinya mirip di pengukuran kinerja? Karena ya proses proses implementasi Sakib itu memang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengukur kinerja, ketika kita melakukan evaluasi internal ya kertas kerjanya sama harus ada gitu. Jadi tahapan-tahapan ini memang harus
harus kita pastikan bahwa terimplementasi dengan baik dan berkesinambungan dan selaras. Kuncinya di Sakip itu berkesinambungan dan selaras Bapak Ibu. Jadi bukan silo-silo part masing-masing ya TW1 selesai-selesai, TW2 selesai-selesai, tidak seperti itu. TW1, TW2, TW3, TW4 tahunan itu saling berhubungan. Lanjut lagi ke periode berikutnya gitu ya. Jadi memang selama 5 tahun periode Renstra ya itu harus terus berhubungan. Karena harapan kami memang sebenarnya ketika kita sudah mengimplementasikan Sakti dengan baik, data-data kinerja itu dapat kita jadikan dasar untuk misalkan mengajukan eh, revisi anggaran, baik untuk penambahan anggaran ataupun ketika alokasi anggaran ternyata berlebih, mengajukan kebutuhan untuk kekurangan SDM gitu. Nah, karena selama ini ketika kita bicara, oh SDM kami kurang, tapi tidak ada data yang bisa menunjukkan bahwa SDM kami kurang. Karena di proses evaluasi internal nggak ada yang bisa memunculkan bahwa oh target kinerja kami tidak tercapai, salah satunya disebabkan karena adanya kekurangan SDM gitu. Nah itu sama sekali tidak ada gitu. Nah harapan kami evaluasi kinerja ini dapat mendukung tadi justifikasi ketika nanti kita melakukan revisi anggaran, perencanaan kebutuhan SDM gitu. Karena goalnya evaluasi kinerja itu ya untuk mendukung seluruh proses tata kelola ya yang dilaksanakan di masing-masing satuan kerja gitu. Harapannya seperti itu. Nah untuk rekomendasinya menyusun evaluasi internal secara memadai, ya mengidentifikasi akar masalah, kesinambungan rekomendasi, melengkapi kertas kerja, berkoordinasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi saat dari inspektorat utama. Next, yang terakhir capaian kinerja ini menjadi satu isu yang kemarin sempat di banyak dipertanyakan di proses penetapan target kinerja. Apakah nanti di evaluasi berikutnya kami dari Inspektorat Utama akan tetap menggunakan 4 komponen ataupun 5 komponen termasuk capaian kinerja. Nah ini memang nanti di internal Inspektorat Utama akan melakukan rapat koordinasi gitu ya untuk memastikan apakah tahun depan tetap akan menggunakan 5 komponen ataupun 4 komponen. Nah sejauh ini mungkin untuk tahun 2025 ini, evaluasi tahun 2025 ini tetap akan menggunakan 5 komponen. Dan jika memang nantinya ada perubahan, secepatnya kami akan menyampaikan informasi perubahan ini ke Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk capaian kinerja ini ya eh, penyebabnya salah satunya ya kesalahan penetapan target ya ketika tidak tercapai, monitoring kinerjanya belum optimal, sama adanya keterbatasan sumber daya. Rekomendasinya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala, memanfaatkan data capaian periode sebelumnya sebagai salah satu digunakan untuk mendukung hasil analisa kinerja pada tahap perencanaan kinerja periode berikutnya. Next. Nah, ini eh, hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk evaluasi periode berikutnya. Yang pertama, ini mungkin salah satu yang penting untuk kami sampaikan. Yang pertama itu harus ada kesimpulan keberhasilan pencapaian sasaran atau tujuan karena periode evaluasi berikutnya merupakan periode akhir Ensra. Jadi untuk Lapkin 2024 ya, berarti ya. Yang disusun harus bisa menyajikan informasi keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan karena kita sudah bicara kondisinya tahun penyusunan Lapkin tahun 2024 ini ialah periode akhir Ensra. Yang kedua, memanfaatkan hasil capaian kinerja selama 2020 sampai 2024 untuk mendukung perencanaan kinerja jangka menengah atau jangka pendek untuk periode Renstra 2025 sampai 2009 dan PK 2025. Jadi terutama untuk IKU yang tetap berlanjut di periode Renstra 25-29, hasil evaluasi, hasil informasi pencapaian kinerja itu
seharusnya betul-betul dapat dimanfaatkan untuk eh, apa ya, mendukung perencanaan kinerja seperti penetapan target lah simpelnya ataupun perencanaan anggaran. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Yang ketiga itu formulasi IQ ya, untuk mendukung proses pengukuran kinerja. Sebaiknya dapat menjelaskan sumber datanya dari mana, cara perhitungannya bagaimana, intervensi terhadap data sumbernya yang dilakukan apa saja, terus kertas kerja jika tahap pengukurannya masih dilaksanakan secara manual. Kecuali data itu langsung narik dari SIPT dan langsung tersaji di Simetis ya sudah gitu ya. Nah, itu tidak perlu kertas kerja, Bapak Ibu, karena memang pengumpulannya, pelaporannya, serta formulasi datanya langsung menggunakan aplikasi. Nah, karena evaluasi berikutnya dilaksanakan ongoing untuk periode TA 2025, perlu adanya analisa terkait perubahan target jika ada, terutama yang disebabkan karena efisiensi anggaran yang saat ini sedang kita lalui bersama gitu. Jadi dampak efisiensi anggaran tahun ini otomatis ketika kita bicara efisiensi BPOM itu 79%, harusnya untuk target kinerja itu juga ada adjustment atau perubahan kertas kerja terkait adanya perubahan target itu, terkait adanya perubahan kebijakan ini. Nah, ini menjadi salah satu poin penting yang nantinya akan dilihat oleh Inspektorat Utama dalam tahapan evaluasi. Yang terakhir, pemanfaatan aplikasi SIPT dan aplikasi pelaporan kinerja lainnya untuk mendukung proses pengukuran kinerja di BPOM. Nah, itu untuk meminimalisir adanya tadi kesalahan di pengukuran, kesalahan di pelaporan. Harapan kami proses pengukuran kinerja dan perhitungan capaian kinerja itu dapat diotomatisasi dengan eh, apa ya, media pelaporan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Mungkin itu saja